Crown of thorns placed on his head. He knew that he will soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wall, the cross, soon all the world will feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die. They lifted his up the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." The reed which held his final sip was gently to his lips. He drank his last and gave his all the glory. Hallelujah. 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 The soldier who had used his sword to place the body of the Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear up the sword, then turned to face his Christ alone, fell to his knees, crying, "Hallelujah! Hallelujah! 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 Took from his head a thorny crown, and wiped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The hole in his hand is faint and sight, nowhere, no hearts, we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Three days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they said that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Nah, kita masuk ke segitiga pembelajaran. Nah, di dalam segitiga ini, sisi sebelah kiri yaitu adalah anak, sisi sebelah kanan adalah orang dewasa, dan yang paling di bawah, sisi di bawah adalah lingkungan yang dipersiapkan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu setiap anak memiliki tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan perkembangan usianya. Dengan dasar pemikiran bahwa setiap anak adalah unik. Kemudian, faktor lingkungan serta perlakuan orang dewasa hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan mereka. Peran guru sebagai pengamat klinis yang pertama yaitu pendidikan seutuhnya seorang anak adalah pengajaran oleh dan dari diri sendiri. Maksudnya di sini yaitu ketika pembelajaran dimulai, akan lebih baik ketika pembelajaran tersebut didorong dari diri sendiri ataupun diri seorang anak tersebut. Yang kedua yaitu seorang anak tidak membutuhkan kehadiran seorang guru. Maksudnya di sini seorang anak tidak membutuhkan kehadiran seorang guru, melainkan seorang anak membutuhkan perhatian dan pengamatan dari guru. Yang ketiga yaitu keterlibatan seorang dewasa di proses pembelajaran adalah mutlak. Nah, di bagian ini orang dewasa ataupun guru sangatlah dipentingkan di dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik ataupun mutlak. Yang keempat yaitu guru memainkan peran sebagai seorang pengamat klinis dan pemberi arah jika anak kehilangan arah dan ingin bertanya. Nah, di sini orang dewasa sangatlah dipentingkan di dalam pembelajaran. Ketika individu, siswa ataupun kelompok tidak terarah dalam pembelajaran, maka guru akan berperan di sana untuk menasihati ataupun memberi jalan kepada kelompok ataupun individu. Yang kelima yaitu orang dewasa hanya menyediakan alat peraga. Di sini guru ataupun orang dewasa memberikan alat peraga supaya siswa ataupun kelompok dapat melaksanakannya dengan baik. Yang keenam yaitu orang dewasa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran diri secara aktif. Maksudnya di sini seorang guru ataupun orang dewasa memberikan kesempatan kepada setiap siswa ataupun individu belajar mandiri ataupun belajar sendiri. Ketika siswa belajar mandiri ataupun sendiri, akan lebih mudah jika belajar sendiri terlebih dahulu dan akan dipaparkan bersama-sama kembali. Yang ketujuh yaitu orang dewasa mengandalkan kemampuan pengamatannya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Ketika proses pembelajaran berlangsung, orang dewasa ataupun guru tidak hanya mengamati atau melihat satu kelompok, melainkan melihat seluruh kelas yang ada di dalam kelas tersebut, baik itu kelompok 1 sampai kelompok 5 misalkan. Yang kedelapan, orang dewasa berperan sebagai penolong tahap akhir ketika seorang anak menghadapi permasalahan tidak terpecah yang dihadapi ataupun kelompok. Nah, di sini orang dewasa akan memberikan nasihat ataupun teka-teki kepada individu ataupun kelompok. Yang kesembilan yaitu orang dewasa tidak memberikan solusi. Anak wajib menemukan jalan keluar sendiri untuk memecahkan permasalahan
ia hadapi dalam hidupnya. Nah, di bagian 8 kita sudah mengetahui bahwasanya ketika anak mengalami kesulitan, maka guru akan datang untuk melihat apa kesulitan tersebut. Nah, di nomor 9, seorang guru tidak langsung memberikan solusi tersebut, melainkan memberikan teka-teki kepada siswa bagaimana mereka dapat menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut, baik itu secara tulis apapun lisan. Baiklah, saya akan menjelaskan peran guru dalam pendidikan Montessori yang berikut ini, yaitu dalam lingkungan yang sama, setiap tingkat atau tingkatan usia peserta didik mempelajari hal yang berbeda dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga yang sama atau yang berbeda. Maksudnya di sini yaitu misalnya seperti contoh dalam satu sekolah nih. Dalam satu sekolah itu kan memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Misalnya tingkat sekolah dasar nih kan memiliki kelas mulai dari yang kelas 1 sampai dengan yang kelas 6. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu memiliki tingkatan pembelajaran yang berbeda-beda. Karena jika kita memberikan pelajaran atau materi tidak sesuai dengan tingkatannya, si peserta didik tidak akan dapat menerima pembelajaran tersebut atau dapat mengaplikasikannya dalam proses ujian nanti. Nah, seperti contoh juga, gak mungkin misalnya seperti guru itu menjelaskan materi untuk tingkatan anak kelas 2 tetapi dijelaskan kepada anak kelas 1. Secara mungkin anak kelas 1 akan susah mencernanya jika kita memberikan materi yang tidak sesuai dengan tingkatan mereka. Nah, dan pada saat ujian nanti mereka tidak dapat menjawab soal ujian. Karena apa? Pada waktu kita menjelaskan materi sebelum ujian, kita memberikan tidak sesuai dengan tingkatan mereka. Jadi kepada guru harus menjelaskan sesuai dengan tingkatan atau taraf kemampuan siswa. Dan begitu juga dengan alat peraga. Alat peraga yang kita gunakan juga untuk anak peserta didik itu harus sesuai dengan tingkatan juga. Tidak mungkin kita memberikan atau menjelaskan memberikan alat peraga yang tidak sesuai dengan pembelajaran atau tingkatannya. Sama halnya juga nanti minat belajar anak-anak tidak akan nanti minat belajar mereka tidak akan keluar secara maksimal. Jadi kita sebagai guru di sini harus memberikan pelajaran atau alat peraga sesuai dengan tingkatannya. Untuk anak kelas 1 sesuai dengan anak kelas 1, untuk anak kelas 2 sesuai dengan kelasnya, seperti itu. Seperti itu yang bisa saya dapat jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang alat peraga Montessori. Pengertian alat peraga Montessori. Alat peraga Montessori adalah alat peraga yang digunakan dalam pendidikan Montessori, hasil rancangan seorang dokter dari Italia bernama Maria Montessori. Pendidikan Montessori muncul melalui sebuah sekolah bagi anak-anak yang kurang beruntung dalam bidang finansial yang bernama Casa dei Bambini atau rumah anak-anak. Melalui Casa dei Bambini inilah Montessori banyak mengamati perilaku anak dan menuangkan hasil pengamatannya ke dalam alat peraga yang terinspirasi dari alat peraga Italia dan Swiss. Filosofi alat peraga Montessori. Ungkapan ajari mengajari bukan mengoreksi memiliki arti bahwa mengoreksi memang akan lebih cepat memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa, tetapi akan menimbulkan catatan mental pada anak tentang ketidaksempurnaan sesuatu yang dikerjakan oleh anak tersebut. Catatan mental tersebut akan membuat anak menjadi takut salah. Lebih baik jika anak tersebut menyadari ketika sempurnanya yang terjadi melalui dirinya sendiri atau alat yang dipakainya sendiri. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan metode Montessori, yaitu penataan ruang, pengamatan, dan kebebasan individu. Penataan ruang disesuaikan dengan karakter dan kondisi fisik anak.
Semua materi harus aman untuk anak-anak. Dalam belajar tidak ada unsur pemaksaan. Setiap individu bebas memilih apa saja yang ingin mereka pelajari tanpa ada sedikit pun tekanan dari orang dewasa. Yang dimaksud dengan alat peraga dalam Montessori ialah semua ataupun yang dapat digunakan dan dapat digunakan untuk menjelaskan konsep pembelajaran dari materi abstrak atau tidak jelas dengan jelas, sehingga siswa dapat berpikir, merasakan, khawatir, itu dapat merangsang minat siswa. Alat peraga yang digunakan dalam pendidikan Montessori ialah hasil dari rancangan seorang dokter dari Italia yang bernama Maria Montessori. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik alat peraga di dalam pembelajaran Montessori. Nah, alat peraga Montessori memiliki 4 karakter khusus, yaitu swadidik, swakoreksi, bergradasi, dan menarik. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu swadidik. Oke, alat peraga Montessori dirancang sesuai dengan perkembangan anak, baik dalam hal perkembangan psikologi maupun fisiknya. Hal tersebut ditujukan supaya anak dapat belajar secara mandiri. Sebagai contoh adalah alat peraga Montessori tentang perkalian untuk usia 9 tahun. Rancang dengan menggunakan manik-manik yang mengkonkripkan materi perkalian. Hal tersebut ditujukan untuk mengkonkripkan materi perkalian karena anak usia 9 tahun ada pada tahapan operasional konkret. Contoh, alat peraga sesuai dengan tahapan fisik anak sekolah adalah setiap alat peraga dapat dibuat menggunakan bahan yang ringan. Kemudian, hal itu ditujukan supaya anak mampu membawanya sendiri. Dan yang kedua, kita masuk ke swakoreksi. Nah, sebagai alat peraga di dalam pembelajaran Montessori ini memiliki pengendali kesalahan. Bukan guru yang memiliki pengendalian kesalahan, tetapi alatnya lah yang memiliki pengendalian kesalahan. Misalnya, saat anak menggunakan tongkat astah merah untuk melakukan operasi penjumlahan 3 ditambah 4. Nah, siswa akan mengambil tongkat 2 dan meletakkan tongkat 3 di atasnya. Kemudian mencari tongkat yang panjangnya sama dengan gabungan kedua tongkat tersebut. Maka alat tersebut memiliki pengendali kesalahan berupa panjang yang berbeda. Apabila panjang tongkat yang didekatkan tidak sama dengan panjang tongkat yang digunakan, itu artinya kesalahan tersebut dapat diketahui sendiri oleh siswa karena dapat dirasakan dan diamati dengan panca indera. Dan yang ketiga, itu adalah bergradasi. Nah, alat peraga Montessori memiliki ukuran yang jelas dan dapat diamati oleh siswa. Setiap satu set alat terdapat alat peraga yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan adalah gradasi ukuran yang harus konsisten. Nah, konsisten di sini maksudnya adalah selalu mempunyai selisih ukuran yang sama. Gradasi alat tersebut akan melatih kemampuan berlogika siswa dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, satu set alat terdiri dari 5 tongkat yang berbeda ukuran panjangnya. Maka, jika tongkat pertama dan kedua selisih panjangnya 1 cm, maka panjang untuk semua tongkat adalah 1 cm. Dan ukuran dari kelima tongkat ini berbeda. Misalnya tongkat yang pertama panjangnya 5 cm, tongkat kedua 6 cm, tongkat ketiga 7 cm, tongkat keempat 8 cm, dan tongkat kelima 9 cm. Tetapi memiliki selisih ukuran yang sama, yaitu 1 cm. Oke. Dan yang keempat, kita masuk pada karakter menarik. Nah, alat peraga Montessori dirancang semenarik mungkin, baik dalam hal warna, bentuk, dan cara penggunaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat untuk menyentuh dan menggunakan alat tersebut.
Montessori mengungkapkan bahwa setiap alat peraga harus memiliki keindahan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik semua. Kami dari kelompok pembelajaran Montessori, yaitu saya sendiri Samuel Pardede, kemudian dua teman saya yaitu Devita Girsang dan juga Selsa Sitanggang, ingin membuat alat peraga di pembelajaran Montessori, yaitu menyesuaikan bentuk benda yang ada di gambar dengan bentuk aslinya. Nah, alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah kertas HPS berwarna putih yang sudah kita gambar bentuknya. Kemudian ada ketiga benda, yaitu pisau, sendok, dan juga garpu. Dan selanjutnya yaitu pulpen untuk menulis benda di gambar kertas HPS tadi. Nah, langsung saja kita mulai alat peraganya. Oh ya, di mana alat peraga ini untuk menguatkan anak dalam menyesuaikan benda asli dengan benda yang ada di gambar, dan juga mengurutkan benda sesuai dengan pola gambar yang sudah kami buat, dan juga dengan menggunakan logika dengan baik. Nah, langsung saja kita mulai alat peraganya, di mana ini ada kertas HPS. Nah, ini ada kertas HPS, ada gambar juga di dalamnya, dan gambar tersebut berbeda-beda. Ini dia. Ini juga berbeda. Ini bisa lihat. Oke. Di sini kami meminta anak-anak untuk menyesuaikan benda yang ada di gambar dengan bentuk aslinya. Oke, kita ambil satu contoh. Nah, di sini kita mulai dari sini. Ini ada gambar sendok, maka kita sesuaikan sendok. Kemudian di tengah-tengah ada gambar garpu, kemudian kita sesuaikan gambar garpu. Oke. Dan yang di sisi sebelah sini ini adalah pisau. Nah, maka kita sesuaikan gambarnya yaitu pisau. Oke. Selanjutnya gambar yang kedua. Oke. Nih, nampak nih? Nah, di sebelah sisi sini terdapat gambar, ya betul sekali. Ini adalah garpu. Oke. Dan sisi di tengah juga terdapat gambar garpu. Nah, dan sisi yang sebelah sini, maka kita urutkan yaitu dengan benda aslinya yaitu sendok. Oke. Selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, ini dia. Di sebelah sini kita masukkan gambar, ini dia, sendok. Ini sendok. Kemudian yang di tengah ada gambar garpu. Dan yang ketiga ada gambar lagi sendok. Nah, begitu seterusnya sampai gambar yang kedua ini kita sesuaikan lagi. Oke, dari alat peraga yang sudah kami buat ini, maka yang pertama kami lakukan kepada si anak adalah memberi penghargaan kepada si anak. Contohnya ketika si anak betul menjawabnya, maka kita beri penghargaan tepuk tangan. Atau kita kasih berupa permen. Maka anak tersebut merasa senang. Nah, yang kedua, anak belajar mencocokkan alat peraga dengan pola. Nah, di sini juga anak-anak untuk mengajarkan dan mengurutkan. Apabila ketika disuruh orang tuanya mengambil sendok, garpu, kemudian pisau, kemudian sisir ataupun benda-benda yang lainnya, maka si anak tersebut sudah tahu dan mencocokkannya. Dan di sini juga anak-anak belajar memudahkan saat anak belajar alfabet ketika masuk di sekolah, yaitu pada saat di kelas 1 SD. Nah, selanjutnya dapat menstimulasi kognitif anak dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas dari alat peraga yang sudah kami buat ini. Oke semua, demikianlah alat peraga yang sudah kami buat, yaitu mencocokkan benda yang ada di gambar di kertas HPS dengan benda nyatanya dan dicocokkan. Oke, semoga
video kali ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua dan juga bagi kita semua. Oke, demikian alat peraga yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.